Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Prayogo Trihandono, NIM 20200120115, Teknik Industri kelas A dari kelompok 2A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian ulir dan jenis-jenis ulir. Ulir adalah istilah beberapa alur yang melilit di suatu batang poros maupun di suatu lubang panjang yang memiliki ukuran tertentu. Alat yang kecil ini mempunyai berbagai bagian yang penting. Fungsi dari alat ini adalah mengikat satu bagian sehingga terhubung dengan bagian lainnya. Contoh dari penggunaan alat ini adalah mur serta baut yang selalu berpasangan. Jenis-jenis ulir berdasarkan arah putar. Yang pertama, ulir kanan. Dinamai demikian karena jenis yang satu ini berputar ke arah kanan. Jenis ini adalah jenis yang paling banyak ditemukan dan digunakan dalam masyarakat. Kemudian ada ulir kiri. Berbeda dengan jenis sebelumnya, jenis yang satu ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan khusus, misalnya untuk pedal sepeda. Kemudian ada ulir dalam. Letaknya ada di bagian lubang benda atau permukaan bagian dalam dan juga disebut sebagai female threads. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Nurul Ismaili, NIM 2019-01-2023. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis tab. Yang pertama yaitu tab tangan standar. Tab tangan standar yang nomor 1 digunakan untuk memulai pengetapan pada lubang-lubang baru. Tab nomor 2 digunakan untuk melanjutkan pembuatan ulir dalam yang sebelumnya telah dikerjakan oleh tab nomor 1. Dan tab nomor 3 digunakan untuk pengencangan akhir ulir dalam yang sebelumnya telah dikerjakan oleh taper tab dan plug tab. Ketiga tab ini dapat digunakan untuk membuat ulir dalam pada lubang-lubang tidak tembus. Yang kedua yaitu ada tab pipa. Tab pipa digunakan untuk memotong ulir pada sambungan-sambungan dan alat-alat bantu pipa lainnya. Pada umumnya pipa digunakan sebagai saluran untuk mengangkut cairan dan gas. Yang selanjutnya ada tab tirus dan tab pipa lurus. Tab pipa dapat dibedakan menjadi tab pipa lurus dan tab pipa tirus. Tab pipa lurus dirancang sebagai mengetap ulir lurus pada lubang-lubang yang direncanakan. Tab tirus dirancang untuk mengetap ulir-ulir tirus dan alat-alat bantu pipa biasa. Yang selanjutnya ada tab ujung spiral. Tab ini memiliki bagian ujung dengan bentuk spiral dan sering disebut juga sebagai tab pistol. Yang selanjutnya ada tab galur spiral. Tab jenis ini memiliki galur yang berbentuk spiral dan tab galur spiral dapat dibedakan menjadi tab galur spiral biasa dan tab galur spiral cepat. Selanjutnya ada tab puli. Tab puli digunakan untuk membuat ulir dalam tab hub puli. Tab puli mempunyai tangkai yang ekstra panjang yang dapat dipakai untuk mengetap tempat atau bagian yang tidak dapat dijangkau. Yang selanjutnya ada tab mur. Tab mur merupakan tab yang panjang yang memiliki tangkai berdiameter lebih kecil daripada ukuran bagian dalam ulir. Perkenalkan, saya Muhammad Tari Setiawan, NIM 20200120002 dari kelompok 2A, kelas Teknik Industri A. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah tapping ulir dalam berdiameter 12 mm. Pada waktu akan membuat ulir dalam, maka pada benda kerja yang akan dibuat ulir dalam harus dibor terlebih dahulu. Besarnya diameter lubang yang akan dibuat ulir dalam besarnya tidak boleh sama dengan diameter ulir yang akan dibuat. Contoh, pembuatan ulir M12, maka diameter lubangnya bisa dibor dengan mata bor berukuran 10 mm. Berikut merupakan langkah-langkah tapping ulir dalam 12 mm pada benda kerja. 1. Jepit benda kerja pada mesin bor duduk. 2. Bor benda kerja secara bertahap mulai dari 5 mm, 8 mm, kemudian terakhir 10 mm. Ketiga, buat countersink dengan ukuran sedikit lebih besar daripada diameter pengeboran pada bagian atas lubang yang akan di tapping. Keempat,
bersihkan dari sisa-sisa bram pengeboran. 5. Siapkan alat tap M12 lengkap dengan pemegangnya. 6. Sebagai awalan, pilih tab dengan ujung tirus atau disebut tab konis starting pada tangkai tab. 7. Pastikan mata tab tegak lurus terhadap lubang yang akan dibuat ulir dalam. 8. Tekan tab hingga dapat masuk dalam lubang. Kemudian putar tangkai tab searah jarum jam. 9. Pemutaran tab kira-kira sebesar 90 derajat. Kemudian putar kembali ke arah berlawanan jarum jam. Pemutaran kembali ini dimaksudkan untuk memotong bram-bram yang belum terpotong dan juga untuk memberikan kesempatan bram-bram besi hasil pemotongan agar dapat keluar dari lubang. 10. Berikan pelumasan selama proses pengetapan. 11. Selanjutnya lanjutkan dengan tab untuk proses kedua, yaitu tab intermediate. Lakukan seperti langkah tapping pertama. 12. Setelah selesai lakukan langkah pengetapan akhir dengan menggunakan tab akhir atau disebut tab finishing. 13. Jika sudah selesai, bersihkan benda kerja dari bram-bram sisa dan lepas benda kerja dari cekam.